Punt van het alles. Voorzet van Haaien. Hij die in de problemen raakt. Indonesië zal het ongetwijfeld opmerken. Allebei tegenwoordig Indonesisch International. Hilgers en Haaien. Miljoenen volgers daadwerkelijk op Instagram. En alle wedstrijden van Indonesië bij ons te zien. Hier is Van Bergen. Wow, sangat detail sekali di sini. Komentator ya menjelaskan ya dan juga memberikan informasi ke Eropa bahwa Indonesia akan bermain tanggal 10 versus Bahrain, dan dia mengajak seluruh orang-orang Eropa untuk menonton karena Indonesia saat ini bisa dikatakan sebagai raksasa Asia baru. Karena di situ sudah ada Mads Hilgers dan juga Tom Haaye yang notabene adalah pemain penting yang secara mengejutkan pindah federasi Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu isi dari komentator Belanda, dan ini lagi-lagi adalah kualitas yang harus ditunjukkan di bulan Oktober nanti. Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Yang fokus kali ini saya akan membahas ya, ini kabar terbaru mengenai dua pemain keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Mads dan juga Tom Haaye. Tadi malam sudah bertemu dan ini harus dimenangkan oleh tim Mads Hilgers ya dengan skor yang sangat telak yakni 5-0. Di pertandingan ini menurut saya ada poin-poin menarik ya, bagaimana setiap kali para pemain timnas memegang bola ya, komentator ini seperti heran ya dengan kenapa keputusan mereka semua ini membela Indonesia, karena memang saat ini ya mereka sangat heran bagaimana keputusan-keputusan dari para pemain ini, apakah memang dari segi untuk masa depan itu cerah atau tidak. Mereka pun juga sangat menyayangkan, tetapi ada sisi-sisi baik ya, bagaimana Indonesia kalau saya lihat ya ini semakin dikenal ya. Nah, kita akan langsung saja teman-teman ya membahas mengenai sisi positif ketika memang para pemain timnas Indonesia ini ya berkarir ya di Liga Belanda. Tapi sebelum lanjut ya teman-teman, bagi kalian yang punya masalah di badan ya saat bekerja mungkin bau ya, kemudian juga saat beraktivitas ya sering berkeringat, saya sangat rekomendasikan ini parfum premium ya. Ini benar-benar full premium tanpa campuran, kalian bisa lihat ya. Ini 100% bibit murni ya. Dan ini ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, kalian bisa lihat ya. Ini kalian bisa lihat ya, saya semprot. Nah, ini non alkohol, jadi 100% bisa untuk ibadah. Jadi bagi kalian yang berminat langsung saja kalian cek di link deskripsi mumpung promonya masih ada ya. Oke, kita langsung saja kembali lagi mengenai sosok Mads dan juga Tom Haaye. Nah, mereka berdua bermain sangat impresif ya. Kalau dibilang memang pertandingan ini sangat luar biasa. Tetapi ada sisi yang menurut saya sangat baik, teman-teman. Berkaca dari sini saja ya, Tom Haaye mendapatkan rating 72 ya, paling tinggi nomor 2 di tim ya. Kemudian Mads Hilgers juga sama memiliki rating 75 ya. Ini artinya memang kedua pemain ini sangat berpengaruh besar ya di masing-masing tim ini. Bahwa ya dari sini kita melihat ya bagaimana Indonesia ya itu dipromosikan. Nah, itu yang penting ya. Indonesia dipromosikan di Eropa ya. Ini sangat jarang ya. Menurut saya sangat jarang sekali. Nah, mengapa ya Liga Belanda dalam hal ini mempromosikan? Karena mereka tahu ya, ketika menyiarkan Indonesia, ratingnya itu jelas akan semakin tinggi. Dan itu bukan hal yang menurut saya biasa-biasa saja. Apalagi pemain-pemain Indonesia didominasi oleh para pemain keturunan yang ada di Belanda. Bahkan ya saat live pertandingan ya, media Belanda ini dan stasiun layar televisi Belanda ini langsung menampilkan tanggal ya saat melawan Bahrain. Menampilkan tanggal saat melawan Bahrain, dan juga di sini pun ada kelanjutannya ya, dan lawan Cina pun nanti juga akan disiarkan. Jadi televisi luar saja ini sangat antusias ya untuk menyiarkan Indonesia karena impact dari banyaknya pemain-pemain yang berkualitas bergabung. Nah, dari sini kita melihat teman-teman, dengan adanya mereka ya, kok masih ya dalam hal ini kita meragukan kualitas para pemain keturunan ini ya. Kalau level kita terus seperti ini ya, dunia jelas mengakui ya. Bukan hanya Belanda, tapi dunia. Mungkin setelah ini mungkin beIN Sport dan juga lain sebagainya ya, TV-TV internasional yang berbasis di media olahraga ini juga akan antusias terus untuk menyiarkan Indonesia.
Ya. Nah, ini poin yang sangat bagus. Kemudian teman-teman, kita juga harus melihat ya bahwa ini adalah sisi bisnis antara Indonesia juga dan juga Belanda. Kemarin saya sudah bahas ya, memang kekurangan kita untuk saat ini ya, kita sebagai masyarakat itu belum memiliki akses ya untuk menonton ya Eredivisie secara resmi ya, secara legal ya, baik itu di stasiun TV ataupun di aplikasi-aplikasi video stream ya. Itu belum menyiarkan Eredivisie. Nah, itu yang sangat disayangkan karena fokusnya hanya Liga Inggris ya. Nah, ini lagi-lagi mungkin PSSI bisa membuka lagi ya kerjasama karena impact-nya itu sangat bagus bagi Federasi Belanda juga khususnya ya. Nanti impact-nya juga feedback-nya juga untuk Indonesia kok. Saya sangat yakin itu. Seperti ini logikanya. Kalau ya timnas Indonesia dalam hal ini PSSI ya, PSSI membantu ya, memberikan hak siar ya. Saya sangat yakin masyarakat Indonesia akan sangat antusias ya melihat para pemain-pemain keturunan itu setiap main ya. Bahkan kalau seminggu 3 kali pun ya ada pemain keturunan yang main, pasti dilihat oleh masyarakat Indonesia. Impact-nya itu adalah di hak siar ya. Hak siar dan juga untuk Federasi Belanda. Itu sangat baik ya. Karena ada pemasukan di hak siar di situ. Kemudian selanjutnya ya, impact ke timnas Indonesianya jelas. Kita semakin dikenal ya. Karena mereka juga menyiarkan laga-laga Indonesia. Artinya semacam barter lah. Nah, ini ada keuntungan. Kemudian di sisi lain ya, dengan banyaknya atmosfer ini ya, dan juga mungkin nanti akan ada beberapa pemain lagi yang diproses. Saya sangat yakin Federasi Belanda akan sepenuhnya ya 100% membantu timnas Indonesia, baik itu bagaimana kepindahan federasi akan lebih dipercepat, kemudian mungkin syarat-syarat untuk mendaftar untuk kepindahan ya warga negara itu akan dipercepat. Itu jelas ya karena MOU-nya ya kerjasamanya itu sudah terjalin. Saat ini sudah terjalin tetapi menurut saya masih ada yang kurang. Nah, salah satunya adalah kita belum diberikan akses untuk menonton Eredivisie secara mudah. Itu. Nah, kalau ini sudah dibuka nanti saya sangat yakin sekali. Bukan hanya PSSI ya, bukan hanya pemain saja, tetapi supporter ini langsung merasakan dampak ya. Kualitas bagaimana para pemain ini bermain di Eredivisie. Ada Vernon, Tom Haye, Mes Hilgers ya, dan juga beberapa pemain lain. Bahkan di divisi 2 pun kalau bisa disiarkan juga. Di situ banyak. Ada Emiliano Jonathan, kemudian juga Tim Gibbons ya. Kemudian ada Maurice Mohinoke, ada juga beberapa pemain lain di sana. Nah, ini dampak yang sangat bagus sebenarnya. Media lain saja ya dalam hal ini memuji. Nah, jadi kita dalam hal ini ya harus juga melihat bahwa ini adalah prospek yang sangat bagus. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sisi bisnis federasi ini dan juga Eredivisie serta permainan Tom Haye serta Messilger di sini ya, apakah kalian yakin ke depan timnas Indonesia ya dengan adanya pemain-pemain top ini akan lebih berkembang? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.